Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sampai juga di Q&A yang ke-14 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like, comment, share. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyain di grup eh, apa nama Telegram atau ditulis di sini di paling bawah. Nanti akan saya coba jawab sesuai dengan waktu yang ada. Kemudian bisa juga bertanya di kolom komentar, nanti insya Allah kita akan jawab juga. Jadi kita fokusnya masih ke Facebook Ad sebelum ke topik berikutnya ya. Kita 3 bulan ini masih di Facebook Ad. Teman-teman ada pertanyaan, ini pertanyaan nomor 71 kayaknya nggak ada, sehingga kita lompat ke 72 dari Mas Wendy. Mas Wendy Jogja lantai 2 ya. Jogja lantai 2 itu Wonosari berarti. Mas mau tanya, yang dimaksud dengan 50 konversi itu pixel yang di-trigger ya. Misalkan di LP kita ada view content dan auto chat. Berarti yang dimaksud 50 pixel yang kedetek di dashboard. Nah, ini 50 pixel ini yang kita maksud sebenarnya conversion ya. Pixel konversi. Jadi kalau misalnya kita targetkan pixelnya itu adalah purchase, maka di situ harus ada 50 purchase. Kemudian kalau 50 auto chat, maka di situ ada 50 auto chat. Kurang lebih seperti itu. Nah, supaya kenapa harus 50 konversi? Agar melewati learning phase ya. Learning phase kita itu kan ada 50 konversi minimal selama 7 hari. Jadi kalau sebelum 7 hari dia udah mencapai 50 konversi, maka itu akan learning phase-nya akan selesai dan posisinya menuju ke aktif. Itu Mas. Nomor 73, jika kita punya advertiser, job desk atau job list pekerjaan advertiser itu apa saja supaya tidak banyak nganggurnya dan efektif. Wah, kalau nganggur sih nimba. Jadi yang pertama tugasnya dia setup campaign ya, memastikan lead dan cost per lead-nya itu terpenuhi. Sebenarnya tugas pokoknya cuma dua itu. Jumlah lead-nya, jumlah orderannya, sama cost per lead-nya sesuai dengan KPI-nya. Kemudian di sana-sananya daily job list-nya dia memaintain campaign, scale up campaign, kemudian dia melakukan perbaikan pada ad copy-nya, angle-nya, landing page-nya, kemudian dia memaksimalkan performance campaign-nya, kemudian juga komen ya, komen di post ID-nya dia sendiri gitu supaya lebih lebih apa namanya interaktif komunikasinya. Itu Mas. Kemudian 74 pagi Mas kembali ke soal LAA. Saya sudah nonton video ke-40 dan baca juga webinar 1 PDF-nya. Di situ belum dijelaskan secara rinci cara buat LAA, apakah 1%, 2%, 3%, dan seterusnya, sehingga audien harus membesar, tapi apakah nggak overlapping ya. Nah, kita bikinnya 1, 2, 3, 4 sampai 10% itu nggak overlapping karena memang dibuatkan sama Facebook itu nggak overlapping. Nah, teman-teman bisa cek 1 sama 2, 2 sama 3, 1 sama 10 itu akan nggak overlapping karena memang didesain seperti itu oleh Facebook. Kemudian yang kedua, 1%, 1,2%, dan seterusnya, tapi angkanya jadi kecil-kecil. Pada kasus saya sekitar 1 jutaan per LAA. Bener Mas, kalau di Indonesia itu kurang lebih rata-rata sekitar 1 juta ya, 1,6, bahkan 800.000, tergantung dari sampel size-nya. Kalau sampel size-nya kecil ya cuma akan di antara itu ya, sekitar 1 juta. Tapi kalau data inputannya itu gede, itu juga akan bisa 3 jutaan, gitu Mas. Kemudian nomor 75 ya, mohon penjelasan tentang ini Mas. Mas Faisal dari Sleman. After clicking add one day, 7 day, ini pertanyaannya apa ini? Oh, jadi ada dua. Yang pertama after clicking add, kemudian after clicking or viewing ad. Viewing ad ya. Ini adalah cara Facebook untuk menampilkan kembali ya. Cara Facebook untuk menampilkan kembali iklan kita ke orang yang sudah berinteraksi. Ya, yang berinteraksi apa? Misalkan kalau kita ambil yang after clicking ad selama 1 hari, berarti hari ini dia ngeklik, besok dia akan diiklankan lagi. Kalau tidak konversi. Kalau kita milih yang 7, setelah dia ngeklik ad selama 7 hari berturut-turut,
dia akan ditunjukin ad-nya sama kita. Jadi berturut-turut tunjukin ad melulu sampai dia menuju ke konversi. Kalau hari ini nggak konversi, besok ditunjukin lagi. Kalau besok nggak konversi, besok ditunjukin lagi selama 7 hari, one day click. Kemudian yang after clicking or viewing ad, itu apa artinya? Ini orang kalau ngelihat iklan kita dan ngeklik, itu kasusnya sama ya. Selama 1 hari, kalau ambil satu, selama 1 hari, dia akan besoknya dia akan ditunjukin ad lagi sampai dia konversi. Kalau udah konversi berarti enggak. Terus kemudian dia kalau ngeklik dan nge-view, ngelihat video kita atau konten kita, tapi belum konversi, maka selama 7 hari berturut-turut dia akan ngeklik dan selama 7 hari orang akan ditunjukkan iklan kita. Terus kemudian orang yang view itu akan ditunjukkan iklan kita juga selama 1 hari. Bedanya yang klik 7 hari, yang view itu 1 hari. Terus apa bedanya ini sama ini ya? Ini sama ini ada viewing ad-nya. Kalau ini kan cuman klik aja. Jadi kalau klik sama view dia akan ke sini. Kemudian nomor 76 ya, 76. Mau tanya tentang iklan konversi. Untuk optimasinya di event purchase misalkan misalnya ya, tapi pixel kita belum ready alias merah. Apakah bagus Mas untuk dijalankan atau nunggu hijau dulu baru dipakai event purchase-nya? Nah, kalau kita bikin baru terus kemudian masih merah, berarti kan belum ada datanya ya. Memang nggak perlu ada datanya, supaya ada datanya kita pakai dengan beriklan. Kalau dia ada datanya satu aja, dia udah hijau gitu Mas. Sehingga nggak perlu takut kalau misalkan nggak hijau, jangan dipakai dulu. Nggak seperti itu. Misalkan kan kita pertama kali ngiklan pastinya merah, pertama kali belum ada datanya pastinya merah. Nggak apa-apa dipakai, nanti akan hijau sendiri. Halo Mas Yoyo, nomor 78 dari Leo, mau tanya, kalau manual bid kan dilakukan setelah 7 hari iklan running dan sudah dapat 50 konversi. Ini benar Mas. Dengan ideal target cost-nya berapa ya parameternya? Target cost-nya itu tergantung produk. Jadi kalau CPPE, CPM, CTR itu bisa diukur ya. Kalau CPPE itu 200 ke bawah, rupiah ke bawah. CPC 1,5, CPC 1.500 rupiah ke bawah. Kemudian CTR-nya 1,5 ke atas. Tapi kalau CPA itu tergantung produknya. Kalau produknya mahal pastinya dia akan mahal. Gitu. Kemudian di mana stepnya? Ini di video 40 ya. Apakah bid cost, target cost, atau cost cap? Nah sekarang kayaknya cuma bid cost sama cost cap kayaknya. Target cost-nya udah hilang. Nah, pilih salah satu. Terima kasih Mas Yoyo, semoga sehat selalu. Amin. Nomor 79. Nah, ini kayaknya Budi Santoso sendiri nih. Dari temannya Mas Budi Santoso. Assalamualaikum Mas. Kalau saya mau tes short form dan long form di landing page, bagaimana praktek terbaiknya di FB Ads? Apakah saya buat 2 campaign, atur budget APO, interest sama price kreatif sama sebut contoh. Aku saranin kalau kita bikin short form sama long form, kita bedain ad account-nya ya. Kalau short form ad account ini A, long form di ad account B. Jadi jangan satu campaign. Nanti biasanya akan mengikuti CPA-nya ya. Ikut-ikutan mahal. Bukan ikut-ikutan murah, tapi ikut-ikutan mahal. Jadi short form biasanya lebih murah, kurang lebih 25.000. Kalau long form tuh 80.000 ya, 80.000 itu lebih mahal. Nah, aku saranin beda ad account. Karena apa? Biasanya kalau yang long form itu kan 80.000 dia akan ikut yang 80.000 bukan yang 20.000 ya. Sehingga dibedain. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ke-80. Halo Mas Yoyo. Mau tanya, untuk rules itu dipakainya sejak fase apa? Apakah mulai dari hari pertama sudah pasang rule atau saat budget naik ke 500.000 atau saat manual bid? Nah, ini Mas, kalau kita sudah scale up ya, copy dan paste ya, tambah akun, maka kita bisa running rule itu di hari pertama atau saat selesai iklan. Kemudian kalau kita baru testing, kita nggak perlu setup rule dulu karena kita pengen tahu performance campaign-nya. Takutnya kalau kebanyakan rule udah mati ya, di pause gitu ya.
itu perbedaannya masang rule-nya kapan gitu. Walaupun saya bilang tergantung selera, tapi aku saranin untuk masang rule-nya itu sesuai dengan posisi campaign kita itu pas fase testing atau fase scaling. Kalau fase scaling sudah dimulai dari awal pasang rule-nya, tapi kalau fase testing kalau udah winning aja gitu. Oke gitu teman-teman, terima kasih. Kita videonya udah panjang banget, semoga masuk. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di list ini ya, di list ini publik, di grup ada, kemudian bisa ditanyain juga di komen ya, di komennya. Kemudian berikutnya bisa di apa namanya, dipasang atau tanyain di link ini ya, ada dua, di link sama di grup. Oke gitu, terima kasih teman-teman semua. Yang belum subscribe saya ingatin silakan subscribe karena tiap hari kita bikin konten yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.